Assalamualaikum sahabat berislam, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara tentang akhir zaman, mungkin sudah tak terelakkan lagi dengan melihat berbagai kejadian-kejadian di zaman sekarang di sekitar kita. Berbagai fenomena demi fenomena yang terjadi sudah sangat menggambarkan terjadinya perihal yang disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW tentang tanda-tandanya. Salah satu contoh adalah alam yang sudah menunjukkan beberapa tanda-tanda kiamat berupa bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan wabah kekeringan yang melanda sejumlah negara. Selain dari itu, kemunculan Dajjal adalah hal yang merupakan fitnah paling besar bagi umat Islam. Ada berbagai pendapat tentang seperti apa kedatangan Dajjal, bahkan wujudnya juga menjadi perdebatan. Akan tetapi, yang disepakati para ulama adalah dia bisa dan sanggup memperdaya umat manusia. Tahukah kalian, peringatan akan datangnya Dajjal telah disampaikan sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam. Hal ini dinyatakan dalam hadis berikut. Tidak ada utusan dari zaman Nuh yang tidak memperingati pengikutnya tentang Dajjal. Untuk ciri-cirinya, kita bisa mengetahui dari hadis ini. Sesungguhnya Dajjal adalah seorang laki-laki, pendek, jarak antara kedua betisnya berjauhan, keriting, buta sebelah, mata yang terhapus tidak terlalu menonjol, tidak pula terlalu ke dalam. Maka jika dia melakukan kerancuan, yaitu mengaku sebagai Rob kepadamu, maka ketahuilah, sesungguhnya Rob kalian tidak buta sebelah. Diterangkan juga dalam hadis lain mengenai ciri-ciri Dajjal yang dilihat Rasulullah SAW melalui mimpi beliau. Beliau bersabda, laki-laki berbadan besar, berkulit kemerahan, rambutnya keriting, buta sebelah, matanya seperti sebutir anggur yang menonjol. Manusia yang paling mirip dengannya adalah Ibnu Qatin bin Khuza'ah. Sebelum kemunculan Dajjal, dunia akan berada dalam kondisi terburuk. Seperti disebutkan dalam hadis, akan ada kelaparan yang meluas di seluruh dunia akibat tidak adanya hujan dan bahan makanan. Dalam kondisi seperti ini, Dajjal akan memperdaya manusia untuk menjadi pengikutnya. Namun aksi Dajjal ini akan dihentikan oleh Nabi Isa alaihissalam yang kembali turun ke bumi. Tahukah kalian, Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam dengan pedang Nabi Muhammad SAW. Berikut 5 pedang Rasulullah SAW yang dipakai untuk Nabi Isa alaihissalam membunuh Dajjal. Yang pertama adalah pedang Al-Battar. Pedang Al-Battar disebut juga pedang para nabi, karena di pedang tersebut tertera nama-nama nabi. Ditulis dalam bahasa Arab terdapat nama Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Yusa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Pedang ini terdapat gambar Nabi Daud alaihissalam saat membunuh Jalut yang menjadi pemilik awal Al-Battar. Sebagian ulama dan ahli hadis mengatakan bahwa pedang yang sekarang tersimpan di Museum Topkapi Turki ini kelak dipakai oleh Nabi Isa alaihissalam untuk membunuh Dajjal di akhir zaman. Kemudian yang kedua adalah pedang Half. Pedang Half dibuat oleh Nabi Daud yang memiliki keahlian mengolah besi menjadi senjata. Pedang ini menyerupai pedang Al-Battar, namun memiliki bentuk lebih besar dan panjang. Pedang Half memiliki panjang 112 cm dan lebar 8 cm. Bagaimana pedang ini berada di tangan Nabi Muhammad? Nabi Daud mewariskan pedang tersebut turun-temurun ke suku Lewi yang terus menggunakan pedang tersebut sampai berakhir di tangan Nabi Muhammad SAW. Sekarang pedang itu tersimpan di Museum Topkapi Turki. Kemudian yang ketiga adalah pedang Du Al-Faqar. Pedang ini didapat Nabi Muhammad SAW sebagai rampasan perang dalam Perang Badar. Kemudian pedang tersebut diberikan kepada Ali bin Abi Thalib.
Pedang Dzulfiqar ini sangat dijaga oleh Ali bin Abi Thalib. Bahkan pedang tersebut tetap digenggam erat Ali bin Abi Thalib yang sudah berlumuran darah pada perang Uhud. Banyak sumber yang menyebutkan kalau pedang tersebut sampai kini masih dipegang oleh ahli waris dari Ali bin Abi Thalib. Yang keempat adalah pedang Al-Qadib. Pedang Al-Qadib ini memiliki panjang mencapai 100 cm dengan sarung kulit berwarna merah. Bilah pedang ini bertuliskan 2 kalimat syahadat. Ini adalah satu-satunya pedang Nabi Muhammad SAW yang tidak pernah dibawa perang, kecuali untuk pertahanan atau simbol persahabatan. Yang kelima ada pedang Al-Rasub. Pedang Al-Rasub merupakan pedang keluarga Nabi Muhammad SAW yang kini tersimpan di Museum Istanbul, Turki. Bilah pedang ini memiliki panjang 140 cm dengan lingkaran emas yang bertuliskan Jafar al-Shadiq. Wallahu a'lam bishawab. Dengan menambah pengetahuan tentang hal ini, semoga dapat memperkuat keimanan kita dan kecintaan kita terhadap Allah dan Rasul-Rasulnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita dari fitnah-fitnah Dajjal dan segala fitnah akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu tadi sahabat penjelasannya. Semoga bisa membawa manfaat untuk kita semua. Terima kasih sahabat berislam. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.